Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Football Talk. Kali ini Football Talk udah bisa kolaborasi ya sama orang yang saya hormati. Sedap. Suatu kehormatan bisa kolaborasi sama Pak Zaki. Pak Zaki, apa kabar? Baik, Pasya. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Gimana, Cah? Kita pengen ngomongin soal sepak bola nih. Oke. Di Football Talk itu acara saya di YouTube. Kita ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola luar. Nah, kan Pak Zaki ini kan pernah ada di PSSI ya? Iya. Itu bisa diceritain nggak tuh kenapa jadi PSSI? Jadi ASKAP ya kalau nggak salah waktu itu ya? Sebelum jadi bukan ASKAP, sebelum jadi Exco. Oh, Exco ya. Di KSPI, PSSI, saya pernah jadi asisten manajer Timnas U23 tahun 2006 untuk Asian Games Doha waktu itu. Oh, waktu itu Asian Jadi, Games di Qatar. Salah satu ya boleh dikatakan saksi mata kenapa sekarang Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia U22 itu adalah berkat suksesnya Qatar menyelenggarakan Asian Games di 2006. Oh. Nah, waktu itu jadi asisten tim manajer untuk Timnas U23. Oh, jadi asisten manajer pada saat itu ya. Pemainnya ada Ferry Rotinsulu, Bobby Satria, Pandi Mohtar, kemudian yang masih aktif main di Liga 1, Jajang. Oh, Jajang Mulyana. Iya. Kemudian tahun lalu masih ada Tony Sucipto. Terus ada Hendra Ridwan, Zulkifli Syukur. Bek kiri. Nah, itu bagian dari Timnas U23 asuhan tahun 2006. Dan sekarang udah jadi pemain besar semua tuh. Udah pemain besar dan udah pensiun. Oh iya, ada yang udah pensiun juga. Ya. Bangga gak tuh Pak Zaki masih ada pemain yang masih aktif dan sebagai asisten manajer ya? Setelah 6 bulan di Belanda, sempat essay juga waktu itu ya? Di bawah Vovedahan, memang waktu itu kesiapan ke Asian Games belum secara komplit dan belum secara matang secara tim. Dan akhirnya ya kita mendapatkan hasil yang cukup buruk di Asian Games 2006. Oh, di Asian Games. Ya, tapi setelah Asian Games itu barulah para pemain ini bisa berkembang di Liga Indonesia waktu itu ya. Berkembang di Ferry Rotinsulu di Sriwijaya FC, Bobby Satria ada di Persita sempat waktu itu ya. Terus kemudian main di begitu juga ada Zulkifli Syukur, Tony Sucipto yang main malang melintang, termasuk Jajang Mulyana. Di Persija dan Jajang Mulyana juga masih main Toncip sama Jajang tuh ya, pemain senior yang luar biasa. Dulu Irfan Bahdim masih kecil, masih kurang lebih 16-17 tahun. Masih bocah tuh ya dulu ya, Irfan Bahdim ya. Masih lucu-lucunya tuh. Nanti bisa lihat kok slide fotonya nanti. Ya, nanti bakal ditampilin pasti. Oke, kalau yang penasaran. Pasti ditampilin. Nah, terus zaman dulu jadi Exco di KSPI-nya PSSI. KSPI ya. Itu tujuannya mempersatukan kembali PSSI. Waktu itu ada Pak Johar Arifin dan juga Pak Nyala. Nah, saya di grupnya Pak Nyala. Tapi setelah PSSI-nya bergabung menjadi satu lagi, ada tawaran melanjutkan dan meneruskan menjadi Exco. Tapi waktu itu memilih, sudahlah karena PSSI-nya sudah satu, sesuai dengan tujuan saya menjadi Exco waktu itu, akhirnya saya memilih fokus konsentrasi di DPR RI. Oh, ya berarti itu ada perpecahan juga dari PSSI dan ya awalnya kan ada perpecahan di sana. Setelah gabung lagi ya sudah lah. Udah selesai ya, di situ ya. Selesai. Itu kalau nggak salah waktu kita di freeze ya Liga juga ya. Iya, 2015 berarti itu. Dan itu berdampak besar banget buat sepak bola Indonesia pada saat itu. Bukan 2015, itu 2000 kalau nggak salah 2010, 2011. Oh, 2010-an ya justru ya malah ya. Oh, gitu. Berarti itu sempat di KPSI juga dan tujuan udah selesai. Pak Zaki akhirnya gak pilih lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat timnas Indonesia yang sekarang ya kan, kira-kira ada gak sih potensi untuk ke Piala Dunia? Apalagi kita udah dapat ke Piala Asia. Gini ya, sebetulnya nih para penggemar sepak bola nih, sepak bola itu harus berjenjang, mulai dari pembinaan usia dini sampai dengan menjadi timnas seniornya. Pemain itu juga harus disiplin.
Bayangkan kalau di luar Indonesia, pemain atlet olahraga apapun, mau sepak bola ataupun cabang olahraga yang lain, itu salah satu yang harus mereka disiplin adalah pola makan dan pola hidup. Di luar itu nggak ada cerita atlet itu minum sembarangan, ya, soda, apalagi alkohol, iya benar, ya, kemudian juga makan sembarangan, ya, mohon maaf, nggak ada ceritanya. Mereka benar-benar menjaga pola makan, asupan, nutrisi, vitamin dan lain sebagainya, sampai dengan pola hidupnya. Tidur harus kurang lebih 8 jam, itu wajib bagi seluruh atlet profesional. Nah, hal tersebut, disiplin itu bisa ditanamkan ketika atlet ini dididik mulai dari usia dini. Masih kecil lah ya. Masih kecil jadi mereka paham bagaimana menjadi atlet yang baik dan bisa menjaga kondisi. Bayangkan seorang Cristiano Ronaldo, sekarang udah lebih 40 tahun. Udah 38. Mohon maaf, ya hampir menjelang 38. Dan Ibrahimovic yang lebih dari 40 tahun justru malah Ibrahimovic bisa menjaga postur tubuhnya dan juga daya tahan tubuhnya untuk tetap menjadi pemain bola. Dan bahkan masih main di liga besar ya di Eropa kan. Mereka, saya yakin, tidak pernah minum soda, tidak pernah makan sembarangan, dan menjaga pola hidup dan pola istirahat. Apalagi Cristiano Ronaldo kita tahu disiplin. Kalau ditanya bagaimana sekarang, saya punya keyakinan di bawah Sinteyong, ya, program pembinaan, kemudian pembibitan pemain dari junior, timnas, sampai ke senior, dengan pola dan strategi yang dimatangkan oleh Sinteyong, itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sepak bola kita bisa berkembang depannya. Amin, semoga aja bisa malah berkembang jadi lebih bagus lagi ya. Bahkan kalau di Piala Asia ini semoga bisa perform. Oh ya, waktu itu di Piala Qatar Asia yang di Qatar itu 2006, itu Indonesia segrup sama siapa, Pak? Ada Irak, ada Syria, Singapura. Ya. Oh. Jadi waktu itu kita di posisi berapa tuh? Saya 2006 waktu itu masih SD kalau nggak salah tuh. Kayaknya posisi paling terakhir deh. Oh, paling terakhir ya. Tapi itu masih under 23 juga ya kan, masih mungkin tuh. Walaupun kita udah spend banyak sekali di sana. Iya, udah training camp segala macem kan. Nah, tadi kan kita udah ngomong sedikit soal bola Indonesia, Pak Zaki ini gimana di PSSI, di KPSI. Oh iya, sampai tadi kan kita ngomongin yang disiplin tuh. Nah, saya pernah dengar dari beberapa teman saya yang atlet itu. Atlet yang bandel itu malah yang jago. Itu bener gak tuh, Pak? Menurut pandangan Pak Zaki? Enggak semuanya. Enggak semua, bakat berarti ya. Itu bakat. Ya. Tapi kalau atlet yang benar-benar menjadi atlet, itu harus disiplin benar-benar. Nah, makanya nih, buat kalian yang mau jadi pemain sepak bola atau atlet apapun ya, disiplin atlet itu nomor satu ya. Disiplin itu nomor satu. Makanya jadi yang bandel itu yang berbakat aja udah. Iya, dan itu umurnya nggak panjang. Umurnya nggak panjang, bener. Umurnya nggak panjang. Banyak sekali pemain bola kejadian ya. Yang bandel, punya bakat talented yang luar biasa, tapi bandel menjaga pola makan, pola hidupnya. Nggak lama kok. Nggak lama sih, malah justru dia selesainya lebih cepat. Entah itu cedera atau kasus dan urusan-urusan yang lain. Bener, ada ya pemain bola sekarang kan suka udah ada kasus-kasus apa gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomong-ngomong Piala Dunia nih. Kita akan bahas sedikit Piala Dunia, Pak Zaki. Boleh. Pak Zaki dukung apa nih buat juara malam hari ini? Prancis. Malam hari ini kan Prancis. Tapi yang pengen banget Pak Zaki juara tuh apa? Mudah-mudahan nanti di semifinalnya ada Brazil, ada Argentina, ada Prancis, dan saya sih berharap ada Maroko juga di sana ya, atau salah satu negara Asia lah. Tapi nggak mungkin karena negara Asia ini yang lolos, Jepang sama Korea, itu pasti ketemunya sama Brazil. Sama Brazil ya, tapi kita nggak bisa nebak juga karena waktu kemarin. Memang bola juga bulat, nggak bisa ditebak. Iya, itu fighting spirit yang luar biasa tuh Jepang sama Korea, dan bahkan Korea dari bawah bisa naik bisa loncat langsung, loncat langsung ke posisi 2 loh dulu. Suarez belum selesai nangis nih kayaknya. Itu dia. Kalau saya sih feeling tuh biar seru nih ya si semifinalnya tuh Brazil Argentina yang rival abadi.
Prancis Portugal, laga balas dendam sama Prancis tuh. Bisa juga. Karena kan waktu itu Portugal kalah sama Prancis kan di Euro 2016 final. Bisa kan. juga. Bisa juga. Tapi Portugal kan juga harus ngalahin lawan-lawannya dulu. Lawan Swiss, belum nanti Maroko. Mungkin Spanyol. Antara Maroko Spanyol ketemu juga. Ya, itu dan Maroko juga seru semua. Iya, Maroko juga itu gak bisa diremehin juga ya kemarin. Dia justru malah dominan di grupnya. Yang kita gak sangka-sangka ini emang Piala Dunia kali ini tuh luar biasa, banyak kejutan, banyak kejutan. Mudah-mudahan Liga Indonesia juga banyak kejutan. Amin. Wah, oh iya udah mau mulai kan nih besok nih. Iya. Walaupun kami juga prihatin dengan tragedi Kanjuruhan, ya. Kita juga sangat berduka cita dengan para korban, dan saya juga berharap ini bisa ditindaklanjuti semua juga, ya. Dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Betul. Baik itu klub sepak bola, penyelenggara, PSSI sebagai organisasi, dan juga fans dan penggemar. Betul. Fanatik boleh tapi jangan fanatik terlalu boleh tapi tidak boleh berlebihan. Dan apalagi juga, menimbulkan kerusuhan dan juga hal-hal yang negatif. Bola itu olahraga yang harusnya bisa dinikmati oleh semua usia, keluarga, dan semua orang. Betul. Karena kan itu hiburan ya. Kita nonton bola kan untuk hiburan sama keluarga atau sama teman-teman. Mungkin kalau ada tragedi kayak gini malah justru bikin bola kita tuh, sepak bola Indonesia malah jadi mundur, dipandang jelek kan. Emang sih beritanya itu sampai keluar tapi berita negatif ya waktu itu. Dia. Sampai fans Bayern Munchen itu ngebentangin pray for Kanjuruhan gitu kan. Kan banyak di bola. Ini pelajaran dan pengalaman. Tapi kembali lagi ke Piala Dunia, mudah-mudahan nanti tim yang memang benar-benar siap itu yang bisa menjadi juara. Nah, betul. Semoga aja sih saya mental. Ya, siap pemainnya dan lain sebagainya. Betul. Kalau saya sih pengennya Portugal sih juara, karena saya fansnya Cristiano Ronaldo. Boleh juga. Seru juga kalau Portugal sama Argentina di final. Portugal sama karena itu last dance tuh. Dua-duanya punya ikon pemain yang luar biasa. Yang luar biasa ya. Ronaldo dan Messi. Dan umurnya hampir sama. Bergantian menjadi pemegang Ballon d'Or atau pemain terbaik dunia. Dan juga saling berhadapan dan bergantian menjadi juara di Liga Spanyol. Betul. Dan kalau ngomong-ngomong Messi sama Ronaldo, itu kan dua perdebatan yang siapa nih greatest of all time. Kalau Pak Zaki itu greatest of all time antara Ronaldo atau Messi siapa nih? Messi itu bakat yang mungkin nggak kita bisa temukan lagi di 1-2 dekade ke depan. Betul sih. Bahkan ada yang bilang berapa ratus ke depan itu juga masih belum tentu ada tuh. Kalau Ronaldo memang dari kerja keras. Oh, dia. Maka dari itu saya bilang, yang namanya disiplin, ya itu contohnya ada Ronaldo. Betul. Itu Ronaldo benar-benar konsisten banget luar biasa sampai sekarang ya. Berarti masih nggak bisa dipilih itu. Dua-duanya punya kelebihan yang berbeda. Dan kekurangan ya. Yang berbeda. Nah, tapi dua-duanya mewarnai sepak bola. Oh iya benar. Jadi ikon selama belasan tahun dia tampil dan akhirnya udah mau selesai nih. Kita beruntung ya, kita bisa melihat mereka jadi bertarung rival ya, benar. Nah, kan Pak Zaki ini kan Inter Milan. Kenapa Internisti ya? Kenapa bisa suka sama Inter Milan fanatik itu tuh? Dulu tahun awal 90-an ketika Liga Italia Serie A masuk ke Indonesia, itu ada salah satu pertandingan dan juga rivalitas keras waktu itu. Antara Inter Milan dan AC Milan. Di mana Inter Milan itu banyak dipenuhi oleh pemain Jerman. Ada Lothar Matthäus, Andreas Brehme, dan striker favorit saya, Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann, iya. Jadi disitulah mulai saya suka Inter Milan. Dari situ mulai suka Inter Milan tuh, dari situ ya. Sebetulnya dari sebelumnya juga sudah, tapi belum terlalu fanatik. Nah, tapi setelah periode kalau nggak salah di pertengahan atau di awal 90-an itu, saya mulai benar-benar fanatik terhadap Inter Milan. Cinta banget sama Inter Milan sampai sekarang ya. Kapan-kapan boleh gak nih saya lihat koleksi jersey kalau misalnya Pak Zaki? Foto-foto juga ada lagi di Inter Milan, alhamdulillah. Ya. Nah, nanti kita bakal lihat nih, seinternisti apa Pak Zaki ini ya. Karena rumor mengatakan Pak Zaki ini internisti terbesar di Tangerang. Internisti terbesar, itu fans itu sebutannya internisti itu kalau Inter Milan. Berarti terus ngeliat Inter Milan perkembangannya sekarang tuh gimana, kemarin lagi abis dua season yang lalu itu Scudetto, dan
Gimana reaksi Pak Zaki ngeliat AC Milan yang Scudetto ternyata dan beda berapa poin doang waktu itu ya? Ya, itulah sepak bola. Tidak seperti juga cerita kehidupan, harapan, air mata, terus kemudian gembira, itu semua ada di sepak bola. Ada di sepak bola, ya, di setiap pertandingan itu kenapa sepak bola itu begitu bisa menghipnotis penduduk di dunia? Karena di pertandingan sepak bola itu ada berbagai macam cerita. Benar ya. sih, benar. Dan itu adalah hiburan, sekali lagi, hiburan buat kita. Benar sih, benar. Dan juga refleksi untuk kehidupan. Maka dari itu, jadikanlah sepak bola ini tontonan yang kemudian menjadi tontonan yang bisa menampilkan budaya dan peradaban manusia. Jangan sampai tidak beradab. Jangan sampai, benar, itu sepak bola tuh banyak banget pelajarannya dan ya, contohnya tadi dan jangan dikotori oleh hal-hal yang negatif orang. Betul. Sepak bola universal kok, boleh buat siapa aja. Boleh buat siapa aja, benar. Bukan milik kita sendiri, bukan milik klub kita sendiri. Kalau klubnya pengen menang terus, udah aja main aja sendiri. Main aja bikin liga sendiri ya, kalau cuma pengen menang itu aja. Dia. Nggak mungkin klub kita itu selalu menang, selalu di atas. Sebagai supporter, sebagai fans, kita harus membela klub kita apapun kondisinya ya. Bahkan kalau kalah pun kita apapun hasilnya. Betul. Itulah klub fans setia buat klub sepak bola. Sama Inter Milan juga turun naik, walaupun Inter Milan itu tidak pernah degradasi dari Liga Serie A. Nggak pernah. Tapi dalam perjalanan ada juga masa-masa suramnya Inter Milan. Setelah Jose Mourinho tuh udah mulai itu turun kan? Turun banget. AC Milan lebih parah lagi. Semua. Acak-acakan dan akhirnya bisa kembali bangkit ya waktu itu Inter Milan. Persis. Jadi itulah sepak bola. Itulah sepak bola, teman-teman. Ini tuh hiburan. Nah, jadi nggak boleh ada yang namanya kerusuhan lagi atau main hakim sendiri segala macam gitu, dihindarilah kalau bisa. Nah, terakhir nih Pak Zaki, ini terakhir. Ini kan ada gambar lapangan nih. Nah, saya pengen Pak Zaki ini ngebuat dream team. Wah, kalau dream teamnya dari Piala Dunia boleh nggak? Oh, maunya dari Piala Dunia aja. Sebenarnya bisa dari Milan yang udah lama. Dari pemain Indonesia ada favorit mungkin. Kalau untuk dream team ini kalau diurut dari kiper saya pengennya Alisson Becker. Alisson Becker. Formasi apa nih? 4-3-3, 4-4-2? 4-3-3. Oke. Kiper Alisson Becker. Betul. Central back di tengah Varane dan Van Dijk. Oh, Virgil van Dijk. Wow, itu gede-gede semua tuh. Makanya. Aman dah Alisson Becker kalau kayak gitu ya. Ngadem aja udah. Backnya bisa Achraf Hakimi. Achraf Hakimi bek kanan. Bek kanan. Terus kemudian bek kirinya, saya sih pengennya bek kiri itu yang bisa ngimbangin dan juga agak sedikit matang. Oh, oke. Jadi penyeimbangnya juga. Oh, Daley Blind. Belanda. Justru malah back senior ya. Senior. Harus ada yang senior juga di belakang. Betul. Walaupun dia ada di kiri, tapi dia cukup aktif juga kalau kita lihat permainannya. Iya. Bahkan kemarin bikin gol lah Daley Blind tuh. Terus tiga yang di tengah gelandang ini, ya. Yang juga kreatif, kemudian mobile, dan luar biasa pergerakannya. Ada Brozovic, Inter Milan tuh. Itu pemain muda tuh ya? Brozovic juga, matang sudah. Oh, sudah matang ya Brozovic tuh. Matang. Kemudian juga bisa siapa namanya? Satu lagi Luka Modric. Iya. Itu juga bisa. Itu tuh. Nah, umpan-umpannya sangat luar biasa. Walaupun mereka satu negara tuh. Satu negara ya Brozovic sama Modric. Dan bahkan ada yang bilang waktu itu asisnya Modric waktu lawan Chelsea di Liga Champions itu harus diabadikan di museum. Karena itu luar biasa sih itu. Satu lagi Rabiot. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot juga tampil bagus juga sih. Mobilitasnya luar biasa, kemudian determinasinya, dan kadang-kadang dia bisa nusuk dalam. Betul, dia punya penetrasi yang luar biasa jadi attack midfielder ya. Dan bahkan orang banyak yang ngeremehin Adrien Rabiot waktu itu. Rabiot bisa perform kan nih, kok Rabiot sih yang dimainin? Kadang juga kayak gitu. Dan ternyata dia malah perform dan main bagus juga waktu timnas Prancis ya. Kalau dream team depannya kiri kanan ada Ronaldo sama Messi. Ronaldonya Cristiano atau Ronaldo botak? Cristiano. Kalau kan
Piala Dunia sekarang. Oh, Piala Dunia. Ya benar-benar. Biar siapa tahu mau nyelipin Inter Milan nih. Jadi kiri kanan ada Adriano sama Messi yang bisa bergantian. Cristiano Ronaldo sama Leo Messi ya. Depannya striker satu lagi. Striker tunggal yang paling top kalau menurut saya di Piala Dunia sekarang. Ya. Siapa tuh? Siapa coba tebak? Lewandowski. Bukan. Mbappe. Harry Kane. Tapi kan sejauh ini Harry Kane belum ngegolin dia. Harry Kane itu nggak perlu ngegolin karena dia bisa menjadi wall. Oh iya sih, dia bisa menjadi sentral serangan. Dia menjadi target man dan dia juga bisa menjadi wall. Bayangin tuh, kalau wallnya untuk menarik perhatian back Harry Kane, kiri kanannya ada Cristiano Ronaldo sama Messi. Messi, Ronaldo yang nusuk ke dalam ya. Bahkan kalau kita ngeliat Inggris itu akhir-akhir ini dia Harry Kane itu dijadiin false nine ya. Kelihatannya padahal mungkin orang ngeliat dia target man tapi role justru malah jadi false nine dia. Tim saya memang nggak terlalu speednya nggak terlalu kenceng, tapi determinasi sama positioning dan pengalaman. Benar-benar. Udah cukup. Jadi nggak perlu speed dan nggak perlu. Ini yang penting tuh bisa optimal lah ya di posisi masing-masing, betul. Nah, kalau bola kan ada super sub nih. Dua super sub-nya kira-kira siapa? Dua super sub. Biasanya kan Kylian Mbappe. Itu tuan muda tuh. Di PSG mah tuan muda tuh dia tuh. Tuan muda, Lord Mbappe. Terus satu lagi. Strikernya Argentina yang baru. Oh, Julian Alvarez. Iya, itu anak bocah. Anak bocah. Nomor 9. Dan luar biasa. Ngejar bola kemana aja. Dan bahkan dia bisa manfaatin blunder si kipernya Australia kemarin. Dicolong. Iya. Itu kayak ada miskomunikasi itu kayak itu. Gitu. Oke. Sama satu lagi manajer Pelatih sebetulnya kalau dilihat yang yang matang pelatihnya Brazil. Oh siapa? Tite. Ya Tite, pelatihnya Brazil ya. Iya. Jadi pelatihnya Tite. Ya. Nah kira-kira ini tim kalau ini kan beda negara. Kalau main di Liga Champions PD menang nggak nih? Menang. PD menang. PD betul. Nah, Pak Zaki, ini kita udah di penghujung acara. Nah, bola juga bentar lagi, 15 menit lagi mulai ini. Prancis lawan Swiss. Pak Zaki pegang apa? Prancis lawan Polandia. Polandia. Gimana sih lo? Sorry. Kadang Swiss sama Polandia tuh warnanya Prancis 3-1. Prancis 3-1. Sama tuh prediksi saya juga beda 2 kalau Prancis. Betul. Berarti Pak Zaki dukung Prancis malam ini. Sama satu lagi. Inggris lawan Senegal. Inggris 2-1 lah. Inggris 2-1 karena Senegal juga mainnya cukup lumayan kenceng. Walaupun nggak ada Sadio Mane dia masih tetap bisa perform ya. Buktinya dia lolos. Iya, buktinya lolos kan. Lawan Ekuador dia main luar biasa. Bahkan Belanda itu keteteran waktu itu tuh. Betul. Terbaik ya waktu itu Senegal. Oke, kita udah di penghujung acara, udah selesai Pak Zaki. Terima kasih banyak ya. Sukses. Sampai ketemu lagi. Sukses juga buat Pak Zaki dan salam olahraga. Kapan-kapan saya pengen lihat nih koleksi jersey Inter Milan kalau boleh. Ini kayaknya banyak harta karun kayaknya. Banyak harta karun. Waduh, boleh. Inter Milan atau klub yang lain. Klub yang lain juga ada. Oke, Mas Zaki sekali lagi saya terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga.